Bro, lo pernah nggak sih ngalamin situasi di mana lo nggak yakin sama arah hubungan lo sama doi? Rasanya kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa tahu ujungnya di mana. Ya, itulah ketidakpastian dalam hubungan, dan jujur aja, ini bikin hati bimbang dan kepala pusing. Tapi tenang, titik pencerahan bakalan kasih lo beberapa tips biar lo bisa tetap tenang dan gak kebawa arus ketidakpastian ini. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya, bro. 1. Kenali perasaan lo sendiri. Pertama-tama, lo harus jujur sama diri lo sendiri. Kenapa sih lo merasa nggak pasti? Apakah karena lo takut terluka, kurangnya komunikasi, atau ada tanda-tanda yang bikin lo ragu? Coba refleksi dulu, bro. Karena dengan mengenali perasaan lo bisa lebih jelas dalam ngambil langkah selanjutnya. Setelah lo mulai kenal dan paham sama perasaan lo, coba cari tahu apa yang sebenarnya lo inginkan. Kadang kita tuh sering kebawa arus, mengikuti apa kata orang lain, atau cuma karena nggak mau sendirian. Tapi, penting buat lo tahu apa yang benar-benar lo cari. Apakah lo lagi nyari hubungan yang serius, cuma buat senang-senang, atau malah butuh waktu buat diri sendiri dulu? Terus, kalau udah tahu apa yang lo mau, jangan takut buat ngomongin sama pasangan atau gebetan lo. Komunikasi itu kunci, bro. Jangan biarin ketidakpastian ini cuma ada di kepala lo doang. Bisa jadi, dia juga ngerasain hal yang sama, dan lo berdua cuma butuh duduk bareng buat ngobrolin semuanya. Dengan komunikasi yang terbuka, lo bisa lebih paham posisi masing-masing dan gak terjebak dalam keraguan yang bikin lo bingung terus. Gimana, bro? Lo siap buat menghadapi perasaan lo sendiri? Kadang, jawabannya udah ada di depan mata, lo cuma perlu berani buat ngehadepin. 2. Komunikasi itu kunci. Sering banget nih, ketidakpastian muncul gara-gara komunikasi yang gak jelas. Jangan ragu buat ngobrol sama doi. Tapi ingat ya, ngomongnya dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Bilang apa yang lo rasain dan tanyain apa yang doi rasain juga. Mungkin aja doi ngerasa hal yang sama dan kalian bisa cari solusi bareng-bareng. Jangan lupa, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal dengerin. Kadang, kita terlalu sibuk mikirin apa yang mau kita sampaikan sampai lupa buat benar-benar dengerin apa yang doi bilang. Jadi, pastiin lo dengerin doi dengan baik, jangan potong omongan, dan coba pahami perspektifnya. Kalau udah ada masalah atau perbedaan pendapat, jangan buru-buru marah atau defensif. Coba cari jalan tengah yang bisa diterima dua-duanya. Ingat, tujuan komunikasi itu bukan buat menang debat, tapi buat nyari solusi. Dengan komunikasi yang baik, masalah yang kecil nggak bakal jadi gede, dan yang gede pun bisa diselesaikan bareng-bareng. Yang penting juga, jangan cuma komunikasi saat ada masalah. Biasain ngobrol-ngobrol ringan tentang apa aja, biar kalian berdua makin dekat dan ngerti satu sama lain. Karena, ketika komunikasi udah jadi kebiasaan, semuanya bakal lebih gampang dan gak ada lagi drama-drama nggak perlu. So, inget ya bro, komunikasi itu kunci buat hubungan yang sehat dan bahagia. 3. Jangan buat asumsi sendiri. Lo tahu nggak, asumsi itu bisa jadi racun dalam hubungan, bro. Kalau lo merasa ada yang aneh tapi lo nggak tanya langsung ke doi, lo cuma bakal nyimpen prasangka buruk. Ini malah bisa makin memperkeruh keadaan. Jadi, daripada nebak-nebak sendiri, mending tanya aja langsung. Biar semuanya jadi jelas. Lagian, lo harus paham, asumsi itu sering banget bikin kita salah paham. Misalnya, lo lihat doi tiba-tiba jadi cuek atau sibuk sendiri, terus lo mikir yang enggak-enggak, kayak, dia udah enggak sayang lagi nih, atau dia pasti lagi deket sama orang lain. Padahal, bisa aja dia cuma lagi pusing sama kerjaannya atau ada masalah lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama lo. Ini bahaya, bro. Asumsi kayak gitu cuma bikin lo jadi overthinking dan gampang baper. Ujung-ujungnya, lo malah jadi insecure sendiri dan bisa ngerusak hubungan yang sebenarnya baik-baik aja. Makanya, daripada bikin drama sendiri di kepala, mending lo beraniin diri buat ngobrol dan tanya langsung sama doi. Jadi intinya, komunikasi itu kunci, bro.
Jangan biarin asumsi bikin lo jadi salah paham sama doi. Jujur aja, kadang-kadang yang kita butuhin cuma obrolan sederhana buat ngelurusin semua keraguan yang ada di kepala. Jadi, stop bikin skenario di otak lo, dan mulai ajak doi buat ngobrol dari hati ke hati. Percaya deh, ini bisa bikin hubungan lo jauh lebih sehat dan bahagia. 4. Tetap fokus pada diri sendiri. Gue tahu ini berat, apalagi kalau lo udah terlanjur sayang. Tapi jangan lupa buat tetap fokus sama diri lo sendiri. Jangan sampai lo jadi lupa merhatiin kebahagiaan dan kesejahteraan lo. Lakuin hal-hal yang lo suka, kembangkan diri lo, dan tetap jadi versi terbaik dari diri lo. Kalau lo bahagia, lo juga bisa ngambil keputusan yang lebih bijak. Kadang, terlalu fokus sama orang lain bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal, kebahagiaan lo tuh nomor 1. Jadi, jangan pernah ragu buat ngasih waktu buat diri sendiri. Misalnya, lo bisa mulai olahraga, baca buku yang lo suka, atau bahkan belajar hal baru yang selama ini lo tunda-tunda. Intinya, fokus sama pengembangan diri lo sendiri, penting juga buat lo buat tetap jaga kesehatan mental. Jangan biarin drama atau masalah orang lain nguras energi lo. Kalau lo merasa stres atau overwhelmed, ambil jeda sejenak. Cobalah meditasi, journaling, atau sekedar jalan-jalan santai. Ini bisa bantu lo nge-refresh pikiran dan hati biar lo tetap on track. Yang paling penting, lo harus ingat kalau lo pantas bahagia. Jangan nunggu orang lain buat bikin lo bahagia, itu tanggung jawab lo sendiri. Dan kalau lo udah bisa bahagiain diri lo sendiri, orang lain juga akan lebih gampang ngerasain aura positif dari lo. Jangan lupa, lo berhak buat bilang, enggak, kalau ada sesuatu yang bikin lo nggak nyaman. Tetap jaga batasan lo, dan ingat, lo nggak bisa nyenengin semua orang. Akhirnya, selalu ingat kalau fokus sama diri sendiri bukan berarti egois. Ini soal mencintai diri lo dengan cara yang sehat. Ketika lo mencintai diri lo juga bisa mencintai orang lain dengan cara yang lebih baik. So, keep going and stay true to yourself, bro. 5. Bersiap untuk semua kemungkinan. Terakhir, lo harus siap untuk semua kemungkinan. Jangan cuma fokus ke skenario indah aja, karena kenyataannya, nggak semua hubungan berjalan mulus. Siapkan mental lo buat segala sesuatu yang mungkin terjadi. Dengan begitu, apapun yang terjadi nanti, lo udah punya pondasi yang kuat buat ngadepinnya. Misalnya, lo harus siap kalau ternyata ekspektasi lo nggak sesuai sama realita. Bisa aja ada perbedaan pendapat, atau bahkan situasi yang bikin lo kecewa. Jangan buru-buru menyerah atau merasa down. Ingat, hubungan yang sehat itu butuh kompromi, komunikasi, dan pengertian dari kedua belah pihak. Lo harus punya mindset yang terbuka, siap untuk belajar dari setiap situasi, baik yang enak maupun yang gak enak. Karena, pada akhirnya, kesuksesan hubungan itu nggak cuma soal momen-momen bahagia, tapi juga gimana lo dan dia bisa saling support dan bertahan di tengah tantangan. Ketidakpastian dalam hubungan emang gak enak, bro, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Yang penting lo bisa tetap jujur sama diri sendiri, komunikasiin apa yang lo rasain, dan jangan lupa untuk tetap fokus pada kebahagiaan lo sendiri. Ingat, lo layak untuk berada di hubungan yang jelas dan bikin lo nyaman. Jadi, jangan ragu buat ambil langkah yang terbaik buat lo. Kalau tips tadi ngebantu lo, jangan lupa buat kasih like, share video ini ke teman lo yang mungkin juga butuh, komen di bawah kalau lo punya pengalaman yang mau lo share, dan tentunya subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks banget udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Stay positif, bro.